Ki Hajar Dewantara merupakan seorang tokoh pahlawan nasional yang sangat dihormati di Indonesia berkat jasa-jasanya dalam masa pergerakan nasional. Beliau juga merupakan bapak pendiri perguruan taman siswa dan yang kemudian juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau merupakan keturunan bangsawan dan lahir pada Kamis Legi 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama lahir Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandia. Sebagai keluarga bangsawan, Suwardi Suryaningrat atau yang kemudian dikenal dengan Ki Hajar Dewantara mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di European Leisure School atau ELS dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Quebec School dan sempat menempuh pendidikan di Stovia. Setelah selesai dengan pendidikannya, Ki Hajar Dewantara terlibat aktif dalam berbagai gerakan nasionalis. Di antaranya turut menjadi bagian dari organisasi Budi Utomo dan mendapatkan tugas pada bagian propaganda. Kemudian juga beliau mendirikan Indische Partij pada 25 Desember 1912 sebagai partai politik nasionalis Indonesia yang pertama, bersama dua rekannya yaitu Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Dan pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Nah, bagaimana sih Bapak latar belakang kehidupan dari Ki Hajar sendiri sehingga mempengaruhi pemikirannya dalam pergerakan nasional gitu sih? Ya, secara global ya memang keluarga beliau itu yang orang bangsawan sangat pro pahlawan. Tentu saja leluhurnya saja sudah pahlawan nasional. Tarik kita dari dinasti Mataram, yaitu dari Pangeran Senopati, Sultan Agung, itu sudah jelas ya pahlawan nasional. Diturunkan ke Ki Hajar. Mulanya memang beliau itu seorang bangsawan dan tentunya itu sudah punya fasilitas ya, sudah hidup enak, tapi beliau tetap peduli dengan kondisi bangsa yang waktu itu masih dalam masa penjajahan Belanda. Dia berusaha agar beliau tetap berjuang melakukan perlawanan yang waktu itu kebetulan beliau aktif di masa mudanya itu dalam bidang jurnalis atau sebagai wartawan ya. Dari keduanya sekali ya media yang dimana beliau menjadi redaksi di sana. Kalau boleh disebutkan itu
ada surat kabar The Express, terus ada Medan Java, Medan Priayi, Saya Timur, itu adalah surat kabar mainstream zaman dahulu. Beliau selalu ngisi di situ artikel itu mengenai itu perlawanan terhadap protes terhadap kebijakan pemerintah kolonial, mengorbankan semangat perlawanan. Itu sebagai seorang jurnalis. Kemudian juga waktu beliau menjalani hukuman di Belanda, itu di sana juga beliau itu bekerja sebagai wartawan dan bertemu dengan rekan-rekan jurnalis lainnya. Sesama bangsa Indonesia di sana banyak bertemu kolega. Dan di sana itu beliau membentuk suatu biro pemberitaan. Ya, di sana itu beliau mendirikan kantor berita namanya Indonesian Press Bureau. Iya, pernah dengar saya. Iya. Bayangkan ya. Sedangkan di negara kita, di tanah airnya, itu nama Indonesia itu sangat tidak berani menyebut. Karena waktu kita masih dijajah, kita itu namanya adalah sebagai seorang Hindia Belanda. Tidak ada yang berani menyebut saya orang Indonesia, pasti akan ditangkap. Tapi justru Ki Hajar ketika di negeri Belanda malah mendirikan Indonesian Press Bureau, biro pemberitaan Indonesia. Nah itu kan dari segi jurnalis, nah itu berani beliau. Kemudian mencoba setelah pulang ke Indonesia mencoba mendirikan masih aktif di jurnalis. Lain yang berhasil lebih lama itu adalah Bung Tomo, 1908, kemudian Sarekat Islam 1912, kemudian lebih lama terus Indis Party betul-betul untuk keberanian yang luar biasa, dan diajar memang secara jelas, secara terang-terangan bahwa tujuannya didirikan Indis Party adalah untuk bertujuan Indonesia merdeka, lepas dari penjajahan Belanda. Itu beliau sampaikan langsung dalam sebuah wawancara. Seperti itulah kegiatan beliau sebagai wujud perlawanan atau pergerakan nasional yang beliau wujudkan pada Berarti bisa disimpulkan ya Bapak, kalau misal background dari keluarganya Ki Hajar ini sendiri merupakan seorang pejuang gitu. Sehingga mungkin bisa secara gak langsung tuh menginspirasi gitu ya Ki Hajar itu untuk berjuang. Dan di sisi lain juga Ki Hajar itu kayak memiliki kemauan untuk prinsipnya kuat. Iya, prinsipnya kuat untuk mau ikut ini, ikut itu dan kontribusi lah gitu. Nah, Ki Hajar ini kan juga sebagai tokoh pendidikan gitu kan, terkenal gitu kan dalam usahanya untuk pergerakan nasional. Nah, bagaimana sih Bapak visi pendidikan dari Ki Hajar sendiri berkontribusi dalam pembentukan identitas nasional bangsa? Jadi setelah itu kan tadi kegiatan beliau di jurnalis dan politik berakhir sekitar tahun pulang beliau dari Belanda. Terakhir sekali itu aktif di jurnalis itu tahun 1921. Betul-betul sebagai akhir masa beliau aktif di bidang jurnalistik. Karena tahun 21 itulah sebetulnya memang karena dari pribadi beliau itu memang mental wartawan dan politikus. Nah, tapi karena mungkin dipikir kondisinya serba tidak memungkinkan, kondisi negara belum memungkinkan, dan juga itu atas pengaruh dari Ki Hajar, istrinya ya waktu itu. Maka ketika beliau akan bersanding oleh istri beliau Ki Hajar, apakah sebaiknya haluan perjuangan atau perjuangan tidak ganti saja, bagaimana kalau kita berganti haluan ke bidang pendidikan. Kan itu juga berjuang. Kita berjuang dengan pendidikan itu, kita nanti akan membentuk generasi. Seperti itu disampaikan ini ya saya. Itu betul itu disampaikan dalam sebuah pertemuan empat mata ya itu
tidak ya. Disampaikan dengan pelan-pelan, momentumnya juga seperti itu. Jadi, apakah nggak sebaiknya kita berganti perjuangan dengan mendidik anak-anak? Karena kita dengan mendidik itu kita berarti menyemai benih, kita membentuk generasi. Seperti itulah yang disampaikan Ki Hajar. Kemudian Ki Hajar terpengaruh. Oh iya ya, karena kalau di terus-terusan di dunia politik apalagi ya, politik kan kita tahu sampai sekarang politik itu gimana. Yang namanya politik itu 1 menit itu yang awalnya kawan bisa menjadi lawan. Iya. Itu 1 detik bahkan yang kemarin akrab nanti detik berikutnya bisa menjadi musuh. Dan politik itu hanya nyomoti yang baik-baik. Iya, betul. Nah itu lah. Iya, iya. Baik-baik. Itu sudah ada. Ya. Tapi kalau pendidikan kita itu membuat generasi, Membuat basic gitu ya. membuat generasi, kita membentuk generasi, menyemai generasi yang akan tumbuh terus menerus. Seperti itulah dikatakan Hajar terpengaruh dan kemudian mendirikan Taman Siswa. Iya. Berjuang melalui pendidikan, meneruskan, tetap berjuang melawan pemerintah belanja. Karena ketika Ki Hajar itu menyatakan mendirikan Taman Siswa, itu juga disampaikan Taman Siswa berdiri ya, bertujuan untuk mendidik anak-anak bangsa supaya berkarakter, pinter, dan mempunyai keberanian untuk melawan penjajahan Belanda. Seperti itu. Itu visinya Pak ya, Ya, yang dilatar belakangi oleh pengaruh dari istrinya tadi Ya itu, dan juga itu. ya itu semangat perjuangan gitu ya. Nah, kan nggak masalah, tetap berjuang, tapi hanya pindah saja awalnya sebagai wartawan dan tulis, berjuang melalui pendidikan. Fokusnya. Ya, kasih Bapak. Nah, tadi kan mungkin udah disebutkan tadi sama Bapak yang dijelaskan secara umum itu kontribusi dalam pembentukan identitas nasional bangsa, dalam kontribusinya dalam pergerakan nasional gitu. Nah, kalau secara spesifik mungkin saya tanyakan gitu ya Pak, peranan Ki Hajar Dewantoro dalam pergerakan nasional ini, tetapi dalam organisasi, khususnya organisasi Indis Party sebagai organisasi politik dan Taman Siswa sebagai bidang pendidikan gitu Pak. Mungkin peranannya itu secara spesifik seperti apa? Ya, kalau di waktu di partainya ya itu untuk secara detailnya waktu itu kiprah yang di partai seperti itu kan saya juga belum banyak membaca ya bagaimana kiprahnya, karena kan juga nggak lama itu ya. Iya Nggak betul. lama di partai itu. Di partai itu sebuah partai politik pertama yang dibentuk oleh Ki Hajar bersama 2 orang temannya, ya, Doris Dekker dan Dr. Cipto. Nah, itu merupakan partai politik pertama. Nah, juga disampaikan bahwa tujuan Indis Party adalah untuk berjuang melawan pemerintah Belanda. Nah, dengan pernyataan seperti itu kan otomatis mendapat reaksi dari pemerintah Belanda. Nah, nggak lama usianya ditangkap, makanya kiprah partai tersebut saya juga belum sempat membaca bagaimana. Itu saya jadi ya maaf nggak bisa membeberkan bagaimana atau Secara spesifik gitu ya Pak. Iya. spesifik seperti itu ya, apa bentukan partai politiknya itu landasannya apa itu, seperti kalau sekarang misal partai ini belum pernah membaca saya, belum pernah membaca. Nah, tapi kalau Taman Siswanya itu jelas ya, Taman Siswanya jelas bahwa kita tujuan mendirikan Taman Siswa itu mendidik anak bangsa, ya jelas secara umum soal pendidikan dan itu berkarakter. Jadi kita ini sebenarnya sebagai bangsa Indonesia itu sebenarnya karakter utama kita adalah orang ketimuran, ada ketimuran yang mengutamakan budi pekerti, etika, sopan santun, tangguh, seperti itu. Itu umum, sebenarnya secara umum orang Indonesia seperti itu. Dan Taman Siswa menekankan seperti itu. Jadi kalau sudah pinter, itu tetap harus punya budi pekerti, tetap harus beretika, tetap harus punya tata krama. Budi pekerti itu harus, walaupun sudah pinter, nah itu seperti itu. Kira-kira konsep dari kehidupan Taman Siswa seperti itu. Jadi ciri khasnya seperti itu. Jadi kalau Ki Hajar itu sendiri bukan hanya menekankan pada ilmu saja ya, Pak, tapi ilmu pada budi pekerti, budi luhur, jadi budaya. seperti ini. Jadi konsepnya seperti ini.
Jadi berangkat dari sistem AMO. Sistem AMO itu untuk mengembangkan keberagaman anak. Itu untuk mengembangkan jiwa anak didik. Itu. Kemudian kita di situ, di sekolah itu kita ada namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu antara lain ilmu pengetahuan itu ada IPA, fisika, bahasa Inggris, itu ilmu pengetahuan. Dan di semua itu nanti ada namanya pengajaran perkembangan jiwa, psikologis gitu kan. psikologis. Perkembangan jiwa itu digiring ke arah yang menuju ketertiban lahir batin, kesucian lahir batin, ya toh? Yang kemudian nanti setelah itu tercapai, ya itu yang penting itu bisa tertib, suci, ya. Kemudian menguasai ilmu pengetahuan tadi. Kalau sudah itu kemudian ilmu itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, seperti itu artinya. Kalau hanya sekedar ilmu pengetahuan tapi tidak berguna untuk orang banyak, namanya pendidikannya nggak berhasil. Ya seperti itu. Karena jiwanya tadi tidak dididik secara baik, hanya pengetahuan saja. Nah itu malah seperti itu. Berarti kalau misal dalam konteks pergerakan nasional, Ki Hajar itu berusaha dalam pendidikan itu membentuk identitas yang sangat kuat gitu ya. Identitas bangsa. Iya. Teman-teman sekalian, demikianlah perjalanan hidup dan perjuangan Ki Hajar Dewantara, seorang pahlawan pendidikan yang telah memberikan sumbangsi besar bagi bangsa Indonesia melalui dedikasi dan pengabdiannya yang direalisasikan dengan mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922 guna mendidik masyarakat Bumi Putra. Beliau berhasil mengubah wajah pendidikan di tanah air, memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai kemerdekaan sejati. Bukan hanya kemerdekaan dari penjajahan fisik, tetapi juga kemerdekaan berpikir dan berkarya. Dengan semboyannya yang terkenal yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Beliau menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dan kebersamaan yang harus terus kita jaga dan kembangkan. Semoga semangat dan perjuangan Ki Hajar Dewantara selalu menjadi inspirasi bagi kita semua dalam upaya membangun bangsa yang cerdas, beradab, dan berkeadilan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.